Saya Poppy Rimayanti dengan NIM 2108 ingin menjelaskan bagaimana pengolahan data menggunakan metode ekonometrik Panoscopia menggunakan software Geoda. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu mendownload atau menginstal software Geoda dengan cara kita buka Google Chrome. Lalu kita ketikkan di sini download Geoda. Kita pilih yang paling atas. Kita pilih download for Windows. Lalu Geoda yang for 64-bit Windows. Setelah di-download, kita ekstrak software tersebut agar bisa ditampil di desktop kita. Caranya, buka download tadi, kita ekstrak all, lalu akan muncul file folder seperti ini. Kita klik lagi, lalu klik ini, run anyway, lalu yes, lalu di sini diberikan pilihan untuk bahasa yang kita gunakan. Kita gunakan saja bahasa Inggris. Karena tadi saya sudah memiliki Geoda, jadi harus diaktifkan dulu baru kita download Geoda yang terbaru. Next lagi. Setelah selesai kita finish. Lalu kita lihat apakah software Geoda sudah terdownload. Di sini sudah terdapat software Geoda. Klik. Di sini dibutuhkannya input file. Ini kita memerlukan file peta dalam bentuk SVG. Jadi kita perlu mendownloadnya dulu. Kita close saja dulu. Kita download di Chrome juga. Caranya di sini kita klik, kita ketikkan download peta SHP Provinsi Jawa Timur. Kita scroll ke bawah, cari yang download SHP Kabupaten atau Kota Indonesia yang geosal.my.id. Klik. Lalu cari di sini yang peta Jawa Timur. Karena dalam penelitian ini kita menggunakan data cross section Kabupaten atau Kota Jawa Timur. Lalu kita lihat di mana. Ini perlu juga kita ekstrak. Setelah itu kita buka filenya. Setelah diekstrak akan menampilkan file tadi. Kita buka. Lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Akan memunculkan hasil seperti ini. Nanti kita bisa menggunakan peta SHP dalam bentuk peta Jawa Timur dalam bentuk SHP yang ini. Lalu
Saat melakukan ekstrak tadi, jangan lupa untuk memasukkan password yang password https://biosal.my.id agar bisa mendownload beta SAP-nya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ingin memasukkan data panel kita ke dalam server Geoda atau menggabungkan data SAP dengan data panel. Kita buka Geoda. Lalu di sini kita dalam pada bagian input file ini, kita klik ini, lalu pilih yang S3 save file FSP. Lalu di sini kita buka yang SAP Jawa Timur, open. Nah, setelah kita open akan memunculkan hasil yang seperti ini. Ini merupakan peta Jawa Timur dengan 38 kabupaten. Selanjutnya, jika ingin memasukkan data panel kita ke dalam peta ini, caranya yaitu kita harus sudah menyediakan data dalam bentuk command CSV. Contohnya seperti data saya yang ini. Sini, saya sudah mau ganti tipe data saya yang awalnya data Excel menjadi data Excel, separative value atau CSV. Di sini saya menggunakan 3 variabel X dan 1 variabel Y, di mana X1-nya adalah PAD, X2-nya belanja modal, X3-nya tenaga kerja, dan Y-nya adalah laju pertumbuhan ekonomi. Di sini saya menggunakan data panel atau data time series dari Jawa Timur di tahun 2011 sampai 2015. Karena dalam Geoda tidak bisa per tahun, jadi saya jumlahkan data dari 2011 sampai 2015. Hasilnya akan seperti ini. Karena dalam pengolahan nanti ini angkanya terlalu besar, jadi kita perlu menglogaritmakan data variabel X1 dan X2. Baik, kita close saja yang ini. Lalu untuk menggabungkannya kita pilih table, merge, lalu select data source, kita input file, kita pilih yang separated value atau CSV, lalu kita pilih yang data yang ingin kita gunakan tadi. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa tipe data yang kita gunakan untuk variabel Y maupun variabel X harus real, karena jika tidak maka data kita tidak akan terbaca. Lalu selanjutnya kita oke. Di bagian sini kita cari metodenya merge. Di sini kita gunakan current table key-nya yaitu profit kabupaten. Lalu di input tabelnya ini kabupaten atau kota. Kita pilih yang mana yang harus kita masukkan atau kita include, lalu merge. Oke. Nah, setelah merge into table sukses, berarti sudah sukses. Oke, kita lihat di sini. Ini data yang sudah kita masuk. Jika ada data yang tidak berguna atau data yang sudah selesai, kita delete saja. Kita bisa mengetahui bahwa ini adalah data dari
kabupaten atau kota Semarang. Ini adalah data dari Kabupaten Pasuruan. Ini Probolinggo. Setelah itu, untuk dalam panel spasial, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengetahui weight matrix-nya. Dalam mencari weight matrix, sebelumnya weight matrix atau matriks pembobot penimbang spasial digunakan untuk mengetahui bagaimana informasi jarak kedekatan ketetanggaan dari suatu region dengan region yang lain atau neighborhood. Di sini kita pilih yang bagian ini. Lalu kita create. Kita select ID variabelnya. Di sini saya menggunakan roof contiguity atau persinggungan sisi. Setelah sukses, maka akan memunculkan hasil seperti ini. Di sini kita bisa mengetahui bahwa jumlah observasi kita ada 38 dan minimal region tetangga atau neighborhood yang dimiliki suatu kabupaten atau kota yaitu minimal 1 dan maksimalnya ada 9. Kita lihat di sini connectivity map. Contohnya di sini ada observasi 8 memiliki 6 tetangga yaitu 4, 9, 19, 23, 24 dan 25. Di observasi 29 memiliki 6 tetangga yaitu 10, 16, 23, 24, 31 dan 36. Untuk melihat apakah ini kita bisa melihat apa itu observasi nomor 23 memiliki 9 tetangga. 9 tetangganya itu adalah Kabupaten Malang dengan wilayah berdekatan ada Kota Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Tulung Agung. Setelah mendapatkan hasil weight matrix-nya, selanjutnya kita ingin mencari Moran I-test-nya. Moran I-test atau indeks Moran digunakan untuk mengetahui dependensi spasial atau autokorelasi spasial antar amanat atau lokasi. Autokorelasi spasial adalah korelasi antara variabel dengan dirinya sendiri berdasarkan ruang. Moran I-test digunakan untuk melihat indikasi ada tidaknya SAR, di mana rentang nilainya berada pada kisaran min 1 lebih kecil dari 1, 1 lebih kecil dari 1. Jika 1 lebih besar dari 0, maka autokorelasi bernilai positif signifikan dan pola data membentuk kelompok atau klaster, yang artinya terjadi pengelompokan wilayah dengan karakteristik yang sama. Itu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dikelilingi dengan daerah pertumbuhan ekonomi tinggi dan sebaliknya. Jika 1 lebih kecil dari 0, maka autokorelasi bernilai negatif signifikan, artinya terjadi pengelompokan wilayah pola bergeser dengan karakteristik yang berbeda-beda. Maka kita lihat bagaimana Moran I-test pada analisis ini. Kita pilih yang univariate Moran I-test. Kita pilih yang YR ini adalah variabel Y-nya atau variabel dependen. Lalu oke. Di sini kita dapat mengetahui Moran I-test-nya 0,495 yang berarti lebih kecil dari 1. Dengan hasil Moran I-test-nya yaitu 0,495 menunjukkan bahwasannya adanya hubungan autokorelasi spasial dalam wilayah kabupaten atau kota,
di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan nilai Moran I signifikan antara 2019 sampai 2015. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa antara 2015 sampai 2011 sampai 2015 terjadi keterkaitan laju pertumbuhan ekonomi antara wilayah satu dengan wilayah lainnya atau region tetangga. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan regresi atau pemilihan regresi awal menggunakan uji Lagrange multiplier atau LM untuk mengetahui adanya pengaruh dependensi atau autokorelasi spasial sehingga pada akhirnya dapat dibentuk model regresi spasial yang sesuai atau lebih spesifik. Kita pilih di bagian regresi. Dependen variabelnya adalah ini. Lalu variabel covariatnya 1 log, x2 log, dan x3. Kita checklist di bagian weight file. Di sini kita bisa melihat bahwa weight file disimbolkan dengan W. Lalu modelnya yaitu model klasik atau model Lagrange multiplier. Kita run. Lalu di sini kita kopikan hasil dari regresi ke dalam Word. Dan lalu kita bisa melihat hasil dari regresi kita yang ordinary least square estimation. Kita lanjutkan dulu untuk regresi selanjutnya, yaitu regresi spatial lag. Kita run juga. Di sini kita kopikan juga dia ke Word. Menggunakan metode econometric spasial yang pertama yaitu kita perlu sebelum melakukan perhitungan Moran I test, kita harus menghitung dulu, kita harus mengetahui terlebih dahulu hasil dari spatial weight matrix atau nilai pembobot spasial dalam penelitian ini menggunakan pembobot spasial dengan metode matrix group contiguity atau persambungan sisi dan menggunakan software Geoda. Pada weight matrix ini, semakin banyak wilayah tetangga yang dimiliki suatu wilayah, maka nilai weight matrix wilayah tersebut akan semakin kecil, dan sebaliknya, apabila suatu wilayah memiliki tetangga yang sedikit dari suatu region lainnya, maka nilai weight matrix akan semakin besar. Weight matrix ini kemudian digunakan untuk menghitung Moran's I test. Hasil dari Moran I test untuk variabel Y, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, dalam persebaran wilayah ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan Moran's I untuk variabel dependen Y atau laju pertumbuhan ekonomi di atas, menunjukkan nilai Moran's I sebesar 0,495, lebih besar dari nilai EI-nya, yang menunjukkan bahwa adanya hubungan autokorelasi spasial dalam wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, dan nilai Moran's I signifikan antara tahun 2011 sampai 2015. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa antara tahun 2011 sampai 2015 terjadi adanya keterkaitan laju pertumbuhan ekonomi antara wilayah atau region satu dengan region kota. Ini merupakan hasil Moran I test yang kita dapatkan, yaitu nilainya 0,449. Selanjutnya, kita menganalisis bagaimana tadi hasil regresi
uji Lagrange multiplier. Pemilihan regresi awal dilakukan menggunakan uji Lagrange multiplier atau LM untuk mengetahui adanya pengaruh dependensi autokorelasi spasial sehingga akhirnya dapat dibentuk model regresi spasial yang sesuai atau lebih spesifik. Tingkat signifikasi model pada A1 sama dengan 0,05 atau 0,1. Hasil pengujian LM dengan menggunakan software Geoda dapat dilihat pada tabel ini. Berdasarkan nilai uji Lagrange multiplier LM di atas pada LM-Lag, yaitu sebesar 0,00858 atau nilai LM-Lag-nya lebih kecil dari 0,05 atau 0,1. P-value dalam pengujian ini kurang dari taraf nyata 5% dan maka dapat diputuskan jika HO ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh spasial lag dengan model ini. Berdasarkan hasil uji LM error, yaitu sebesar 0,5635 atau LM error lebih besar dari A sama dengan 0,05 atau A sama dengan 0,1, p-value dalam pengujian ini nilai tarafnya melebihi dari 5%. Maka dapat diputuskan HO diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat spatial error dalam model. Kita bisa melihat pada tabel analisis ini. Ini adalah hasil regresinya, di mana hasil regresi ini kita lihat dulu hasil uji analisis dependensi autokorelasi spasialnya atau uji Lagrange multiplier. Sini kita lihat bahwa yang pertama Lagrange multiplier atau lag, di mana probability-nya 0,00585 itu lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk probability robust LM, Lagrange multiplier error, robust LM error, Lagrange multiplier sama, itu lebih besar dari 0,0. Maka yang digunakan adalah Lagrange multiplier lag. Ini adalah hasil regresinya, kita bisa lihat. Di bagian ini, probability-nya lebih kecil yaitu Lagrange multiplier dengan moral error nilainya 2,49. Lalu di bagian sini kita juga ingin melihat R-square-nya di sini senilai 0,252523 dan AKK influx reiteration atau AIC senilai 107,692. Ini kita perlukan untuk melihat nanti bagaimana model yang terbaik yang akan digunakan. Selanjutnya tadi kita sudah melakukan regresi untuk STAR. Baik, di sini kita bisa mengetahui jika dilihat dari nilai probabilitas LM memenuhi asumsi yaitu model uji LM lag STAR dengan nilai 0,00858. Bagian ini dengan nilai 0,00858 merupakan nilai yang paling baik untuk digunakan dalam pemilihan model untuk menentukan adanya keterkaitan atau dependensi spasial. Sehingga model yang digunakan pada penelitian ini adalah model LM-Lag atau STAR. Setelah uji model untuk penelitian ini ditentukan yaitu model LM-Lag, selanjutnya pada penelitian ini pengujian tidak perlu dilakukan untuk model yang lain seperti spatial error model atau SEM, uji robust atau LM, uji robust LM error, dan LM sama. Fungsi untuk uji robust LM lag, uji robust LM error, dan LM sama merupakan suatu uji lanjutan yang akan digunakan jika uji LM lag atau uji LM error atau bahkan keduanya tidak signifikan pada T sama dengan 0,05 atau A sama dengan 0,1.
Baik, kita melihat hasil regresi dari regresi STAR yang sudah kita lakukan tadi, yaitu ini hasilnya. Di mana R-square-nya senilai 0,508858 dan AKK info criterion-nya 98739. Di sini kita lihat probability-nya. Probability laju pertumbuhan ekonomi atau dengan lambang di sini ada WYR1. Probability-nya menunjukkan 0,000 yang artinya signifikan positif karena koefisiennya positif. Selanjutnya, untuk variabel X1 di sini kita lihat nilainya lebih kecil dari 0,1 yang artinya variabel laju pertumbuhan variabel PAD berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap variabel laju pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisiennya sebesar 1,17094 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,09761 yang menunjukkan adanya keterkaitan atau pengaruh antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hasil ini menjelaskan bahwa jika terjadi kenaikan PAD sebesar 1% di wilayah studi, maka secara spasial akan menaikkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tetangga sebesar 1,1700-nya 0,7692, artinya lebih kecil dari 0,1. Hal ini menunjukkan sedangkan koefisiennya min negatif 2714938. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan atau pengaruh antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Jadi, jika terjadi kenaikan belanja modal sebesar 1% di wilayah studi, maka secara spasial akan menurunkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah region tetangga sebesar negatif 2,27143938. Ya, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Jadi, jika variabel PAD tadi berpengaruh signifikan dengan arah positif, variabel belanja modal berpengaruh signifikan namun dengan arah negatif. Sedangkan di sini ada variabel X3 yaitu variabel tenaga kerja memiliki probability 0,31771 yang artinya hasil ini lebih besar dari nilai probabilitas lebih besar dari nilai A-nya yaitu 0,1. Berarti variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Yang artinya karena di variabel tenaga kerja ini probability-nya 0,31771 yang artinya probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maupun 0,01 sehingga hasilnya tidak sesuai dengan dugaan hipotesis. Dari variabel tenaga kerja ini kita mengetahui bahwa tidak adanya pengaruh tidak signifikannya atau tidak adanya pengaruh spasial terhadap variabel dependen yakni laju pertumbuhan ekonomi yang dapat diakibatkan karena adanya heterogenitas spasial dalam model yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita ingin mengetahui bagaimana apa model terbaik yang akan kita gunakan.
Sebelumnya kita ingin melihat dulu, ini adalah rangkuman hasil dari regresi SAR. Itu di sini ada variabel, koefisien, dan probability. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa secara spasial laju pertumbuhan memiliki keterkaitan terhadap Jawa Timur di kabupaten atau kotanya dengan arah berpengaruh signifikan dengan arah positif. Sedangkan untuk variabel PAD-nya memiliki variabel PAD berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel belanja modal berpengaruh signifikan tapi dengan arah negatif. Sedangkan variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan dan hal ini merupakan bentuk heterogenitas spasial. Selanjutnya, ini merupakan persamaan berdasarkan tabel di atas. Model pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur diperoleh hasil persamaan model regresi sebagai berikut. Di sini pertumbuhan IT I tersebut merupakan indeks pada cost section, sedangkan T merupakan indeks pada time series. Di sini 14,92196 itu merupakan tingkat variabel Y yang mempengaruhi, lalu ditambah dengan 0,618080689. Ini merupakan nilai koefisien ini, lalu ditambah dengan 1,1700094 PAD. Itu merupakan hasil yang dari ini. Kemudian karena koefisien pada variabel belanja modal negatif, maka di sini dikurang 2,714938 ditambah 8652355 di tenaga kerja. Maka inilah hasilnya untuk tingkat laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten atau kota Jawa Timur. Lalu untuk melihat apakah hasil yang terbaik, model yang terbaik digunakan dalam penelitian ini, di sini untuk pengujian model terbaik selain dapat dilihat dari menguji LM-LEC, SAR, dan LM error atau SEM, dapat juga dilihat menggunakan nilai R-square atau AKIK info criterion atau AIC pada masing-masing output dalam uji model LM-LEC dan ordinary least square yang digunakan untuk meningkatkan keyakinan dalam memilih model terbaik. Uji ini didapatkan dengan menggunakan software Geoda. Keterangan hasil dari R-square dan AIC dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Ini merupakan tabelnya. Ini adalah hasil dari nilai R-square dari ordinary least square, yaitu nilainya 0,252523, sedangkan AIC-nya 107692. Lalu pada Lagrange multiplier atau LEC, ini adalah model SAR, hasil nilai R-square-nya adalah 0,508858, sedangkan AIC-nya 98,739. Pada saat pemilihan nilai R-square dan AIC memiliki kriteria, yaitu pada untuk melihat nilai R-square yang paling tinggi, yaitu dalam memilih nilai R-square, model apa yang digunakan, maka kita pilih nilainya yang paling tinggi. Sedangkan untuk melihat model dalam AKIK info criterion, nilai yang kita gunakan yaitu nilai yang terkecil. Maka pada uji model spasial LEC, nilai AIC-nya sebesar 98739, sedangkan pada model OLS nilai AIC-nya 107692. Dari hasil tersebut, model yang mempunyai
Spesifikasi net terkecil dan dapat digunakan sebagai pilihan model terbaik yaitu uji spasial leg dari kedua kriteria kebaikan model R-square dan AIC secara keseluruhan. Model spasial leg atau SAR memenuhi kedua penilaian tersebut dan dapat disimpulkan dalam penelitian ini model spasial leg atau SAR lah yang paling memungkinkan untuk digunakan dalam memodelkan pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.